Selamat pagi dan selamat hari Minggu bagi jemaat yang sedang beribadah di rumah. Kami seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu kelima sesudah Pentakosta, sekaligus penutupan bulan pelayanan dan kesaksian GPIB. Kita selaku umat yang telah dipanggil dan diutus hendaknya terus bersaksi bagi kemuliaannya. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah ini akan disampaikan oleh Pendeta Sulistiati Solvina. Di era generasi masa kini, kasih, ketulusan, kesetiaan, dan kebersamaan mulai langka dijumpai. Namun, bukan berarti hal itu tak lagi hadir. Ketika gereja hadir khususnya bagi mereka yang berada jauh dari keramaian dan hiruk pikuk tembok-tembok kaca yang menjulang tinggi. Semua hal langka tersebut masih dapat memancarkan sinarnya, meski dalam segala keterbatasan dan kesederhanaan, baik dalam pendidikan, ekonomi, cara pandang, serta jauh dari kata kenyamanan hidup. Rasa kekeluargaan, kepedulian, dan cinta kasih persaudaraan masih dapat kita temui. Hal ini mengingatkan kita bahwa sesungguhnya apapun keadaannya, gereja dipanggil dan diutus untuk melayani dan bersaksi. Gereja seharusnya menghadirkan damai sejahtera Allah dan menjadi berkat. Gereja bukanlah sekedar diriku atau dirinya. Bahkan gereja bukanlah sebatas tembok-tembok megah buatan manusia. Gereja lebih daripada itu. Gereja sesungguhnya ialah umat yang mengaku percaya dan bersedia mengasihi Tuhannya. Pribadi yang mengasihi Tuhan ialah mereka yang mampu membawa berkat bagi seluruh ciptaan Tuhan tanpa memandang rupa. Mereka akan senantiasa membawa berkat dengan tulus hati dan penuh sukacita, memberi dengan kasih dan keikhlasan, bukan dari apa yang berlebih, melainkan dari apa yang ada pada diri, keterbatasan, kesederhanaan, atau ketidaknyamanan. Bukan soal dalam menunjukkan kasih dan menjadi perpanjangan kasih Tuhan. Untuk itu, di penghujung rangkaian bulan Pelkes GPIB tahun ini, janganlah menjadi akhir dari segala rangkaian pelayanan dan kesaksian kita sebagai gereja. Namun teruslah melayani dan bersaksi bagi Tuhan dalam segala keadaan. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita memuji, memuliakan namanya. Allah
2 Korintus 9 ayat 7 menjadi nats pembimbing kita. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertai juga. Jemaat Tuhan, marilah mengaku akan dosa-dosa kita dengan perasaan yang sungguh-sungguh menyesal dan malu, dan dengan penuh kerendahan hati, mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami sadar selama ini kami telah berbuat jahat. Kami tidak mampu menjadi pengikut-Mu yang taat dan setia. Kami lebih suka hidup menjauh dari-Mu. Kami lebih suka melanggar firman-Mu dibandingkan dengan menjadi pelaku firman-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami belum mampu menjadi pembawa damai sejahtera-Mu di tengah dunia tempat kami berada. Kami gagal memancarkan kasih-Mu untuk menumbuhkan harapan tanpa pandang rupa dan pamrih. Kami sadar akan keegoisan kami. Kami sadar selama ini kami banyak mengeluh dan tak mengucap syukur kepada-Mu. Berbagai alasan kami berikan untuk tidak melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Ya Allah, ajarlah kami untuk memiliki hidup yang bermakna bagi banyak orang, seturut dengan kebenaran firman-Mu dimanapun kami berada, baik di rumah, di tempat kami membanting tulang untuk mengais rezeki, di sekolah, di kota, maupun di desa. Topanglah kami dalam segala keterbatasan kami ya Kristus, agar kami mampu menjadi umat-Mu yang terus melayani dan bersaksi dimanapun Engkau menghadirkan kami. Ya Tuhan, layakkanlah kami untuk menerima pengampunan-Mu. Dengarlah permohonan kami, serta nyatakanlah kiranya belas kasihan-Mu atas kami. Hanya dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan memohon pengampunan-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan sungguh bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Roma pasal 4 ayat 7.
Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi, marilah berdiri untuk mendengarkan perintah Ibu baru seperti yang tertulis dalam surat Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-23 sampai 25 yang menyatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Dengan penuh kerendahan hati kami bersyukur kepada Allah atas kasih setia Tuhan yang selalu memelihara dan melindungi kami. Di dalam ibadah ini Tuhan, kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Bapa, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, baik hamba-Mu yang akan memberitakan dan seluruh jemaat Tuhan yang akan mendengarkan, sehingga hanya di dalam hikmat Tuhan kami boleh mendalami kekayaan firman Tuhan ini, sehingga kami diperlengkapi untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Terkasih, firman Tuhan hari ini terdapat dalam kitab 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai ayat yang ke-11 yang menyatakan, memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Demikian pembacaan kita. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Selamat hari Minggu, Ibu, Bapak, saudara-saudara, Oma, Opa, dan Opung yang kekasih dalam Yesus Kristus. Sebelum kita melanjutkan renungan firman Tuhan pada saat ini, mari kita saksikan video berikut ini. Nah, apa yang Ibu Bapak, saudara-saudara rasakan ketika melihat video tadi? Apakah ada rasa sedih, kasihan, ada perasaan ingin menolong, ingin mendoakan, atau mungkin juga ingin mengunjungi, bahkan memberikan bantuan kepada mereka? Biasanya memang kita bersimpati kepada saudara-saudara kita yang menderita. Misalnya kita merasa sedih atau terharu, atau merasa kasihan atau iba. Namun ada juga orang-orang yang tergerak untuk mengunjungi atau mendatangi, bahkan memberikan bantuan kepada sesama kita yang menderita. Mereka ini menunjukkan empati mereka, bukan hanya simpati saja. Mereka tergerak untuk menolong, bukan hanya sekedar rasa sedih dan kasihan saja. Sesama yang menderita memang membutuhkan empati kita, dan bukan hanya simpati saja. Paulus dalam pembacaan kita ini sedang memotivasi jemaat di Korintus supaya mereka mau menunjukkan empati mereka kepada jemaat yang ada di Yerusalem. Dalam 2 Korintus pasal 8 dan pasal 9, Paulus secara khusus memotivasi jemaat di Korintus untuk memberikan bantuan. Apa sih yang terjadi dalam kehidupan jemaat di Yerusalem pada waktu itu sehingga mereka harus dibantu? Kalau Ibu Bapak, saudara-saudara membaca surat Roma pasal 15,
ayatnya yang ke-26, maka kita bisa mengetahui bahwa ada banyak orang miskin di jemaat di Yerusalem. Kalau dari kesaksian Kisah Rasul 6 ayat 1 bahwa ada banyak juga janda miskin dan pendatang dalam jemaat itu. Kalau dalam Kisah Rasul 11 ayat 28 ada juga kelaparan yang sedang terjadi. Bahkan juga penganiayaan di tengah-tengah jemaat. Sehingga memang banyak orang-orang miskin yang berada di dalam jemaat di Yerusalem. Sehingga dalam Kisah Rasul 11 ayat 29 sampai 30, jemaat di Antiokhia itu memutuskan untuk mengumpulkan bantuan yang dikirimkan melalui Barnabas dan Paulus kepada saudara-saudara seiman yang berada di Yerusalem. Dan memang dalam sidang para rasul dan penatua di Yerusalem dalam Kisah Rasul 15, Barnabas dan Saulus yang memang atau Paulus yang diutus untuk memberitakan Injil tengah-tengah orang-orang bukan Yahudi diingatkan bahwa selain mereka memberitakan Injil, mereka juga harus tetap mengingat orang-orang miskin, yaitu jemaat yang berada dalam kondisi yang menderita. Dalam Galatia 2 ayat 9 sampai 10 dapat kita baca hal tersebut. Sehingga kondisi-kondisi inilah yang kemudian mendorong Rasul Paulus untuk mengingatkan jemaat-jemaat di luar Yerusalem, jemaat-jemaat bukan Yahudi, untuk membantu saudara-saudara seiman mereka di Yerusalem. Makedonia sudah memberikan bantuannya, kita bisa baca dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5. Dan sayang sekali jemaat di Korintus yang sudah memutuskan bahwa mereka juga ingin memberikan bantuan dalam 2 Korintus 9 ayat 2, namun mereka belum menyelesaikannya. Bantuan itu belum rampung dikumpulkan, masih tertunda. Padahal mereka adalah jemaat yang mampu, jemaat yang kaya dalam segala sesuatu. 2 Korintus 8 ayat 7 menyatakan hal itu. Dan karena itu Titus diutus oleh Paulus untuk membantu mengumpulkan bantuan tersebut di jemaat Korintus. 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-6. Dan dalam pembacaan kita 2 Korintus pasal 9 sebenarnya dari ayat 6 sampai ayat yang ke-15, Rasul Paulus memotivasi, menggerakkan, mendorong jemaat di Korintus melalui penjelasan tentang memberi, tentang hal memberi, bahwa memberi itu bukan hanya tentang sedikit atau banyak, melainkan tentang kerelaan dan sukacita. Dalam ayat yang ke-6 diingatkan, siapa yang menabur sedikit akan menabur sedikit, siapa yang menabur banyak, siapa yang menabur sedikit akan menuai banyak, sedikit siapa yang menabur banyak akan menuai banyak. Kata menabur, spero, memang artinya menabur, menyebar, membagi-bagikan. Jadi kalau ibu bapak saudara-saudara suka membagi-bagikan sesuatu kepada sesama, itu berarti ibu bapak saudara-saudara sedang menabur. Kalau menuai memang mengumpulkan, menuai, memanen. Ya, kalau kita menanam sesuatu, kita memanennya, ya, buahnya atau bunganya, begitu ya. Dan sedikit ini pedomenos, siapa menabur sedikit, itu bukan hanya artinya sedikit, tetapi hemat atau pelit. Nah, hati-hati ya buat kita yang suka pelit dalam memberi, walaupun ternyata berkat bagi kita itu sangat banyak. Namun ketika kita diminta untuk memberi, pelitnya minta ampun.
Bahkan ada yang bilang, aduh maaf saya nggak bisa, saya nggak punya. Sedangkan memberi banyak atau menabur banyak artinya eulogia, melimpah. Kita menabur atau membagi-bagikan sesuatu secara melimpah, dengan banyak, dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Memang ibu bapak saudara-saudara, kalau kita baca ayat yang ke-6 ini, sepertinya ada kesan, dan ini juga yang kemudian muncul di bagian Alkitab lain, bahwa ada timbal balik yang adil bagi orang Kristen saat melakukan sesuatu. Kalau dalam Matius 7 ayat 1-2, kalau kita menghakimi maka kita juga akan dihakimi. Kalau kita mengukur sesuatu kepada orang lain, maka ukuran yang kita pakai untuk mengukur itu juga akan diukurkan kepada kita. Dalam Galatia 6 ayat 7b, apa yang kita tabur itu juga yang kita tuai. Kalau dalam ayat 6, menabur sedikit, menuai sedikit, menabur banyak, menuai banyak juga. Tetapi dalam ayat 6 dan 7, Paulus sebenarnya ingin menjelaskan atau ingin menekankan tentang kualitas atau mutu dalam memberi. Jadi bukan hanya tentang kuantitas atau jumlah dalam memberi. Sehingga memang dilanjutkan dengan ayat yang ke-7. Jadi kedua ayat ini jangan dilepaskan seolah-olah kita mau pergi mancing, ya, umpannya besar supaya dapat ikan besar. Bukan itu maksudnya. Ada disambung dengan ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ini ayat juga yang sering digunakan ketika kita ingin memberikan persembahan, mengingatkan kita untuk memberi dengan penuh kerelaan dan sukacita. Di sini Paulus berbicara tentang kualitas dan motivasi kita dalam memberi, yaitu memberi dengan kerelaan, memberi dengan ketulusan, memberi dengan sukacita. Paulus ingin memastikan bahwa bantuan yang diberikan oleh jemaat di Korintus kepada jemaat di Yerusalem adalah sebuah persembahan sukarela yang diberikan berdasarkan ketulusan hati dan bukan karena keterpaksaan. Kalau dalam pembacaan kita di ayatnya yang ke-8, ayatnya yang ke-9, dan kemudian ayatnya ke-10 sampai 11, kita diyakinkan, kita diberikan jaminan mengapa kita harus memberi dengan penuh kerelaan atau sukarela dan sukacita. Memberi yang dimaksud bukan hanya sekedar memberi harta, materi, tetapi juga memberikan hidup rohani. Sehingga menuai yang dimaksud di dalam ayatnya yang ke-6 dan 7 dan kemudian dijelaskan dalam ayat yang ke-8 sampai 11 itu bukan hanya dalam bentuk harta, kekayaan materi saja, yaitu hidup berkecukupan atau mungkin berkelimpahan. Melainkan ini juga tentang menuai kekayaan rohani, yaitu dikasihi Allah. Siapa sih yang tidak ingin dikasihi Allah? Namun dalam pembacaan kita dikatakan Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan kemudian kita diperkaya, kita berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Artinya kita mudah sekali berbuat baik, kita mudah sekali berbagi dengan orang lain. Kita menjadi orang yang murah hati. Dan orang-orang seperti inilah yang memberi dengan sukacita, sukarela, yang berkelebihan dalam berbagai kebajikan, yang kaya dalam kemurahan. Orang-orang seperti inilah yang menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Berkecukupan dalam pembacaan kita
autarkeia adalah keadaan hidup yang sempurna di mana tidak diperlukan bantuan dan dukungan lagi. Allah sanggup mencukupkan kehidupan kita. Sehingga di ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10 yang merupakan kutipan dari Mazmur 112 ayat 9 dan Yesaya 55 ayat 10, kebenaran abadi sampai selama-lamanya itu, kebenaran yang abadi atau kebenarannya sampai selama-lamanya itu berhubungan dengan upah atau berkat dan bukan keselamatan. Karena kita memberi, baik menolong sesama atau memberikan persembahan kepada Tuhan, itu karena kita sudah diselamatkan, bukan untuk mendapatkan keselamatan. Kalau kita baca Mazmur 112 ayat 9, maka di situ ditekankan bahwa orang yang takut akan Tuhan atau orang yang benar itu bukan hanya diberkati secara materi dan keluarganya rukun serta keluarganya itu atau dirinya itu dihormati oleh banyak orang atau terhormat, melainkan orang benar itu orang yang juga takut akan Tuhan itu dia bermurah hati dengan membagi berkat Tuhan yang ada padanya kepada orang-orang yang miskin, sehingga ia mendapatkan upah atau berkat dari Tuhan. Artinya Tuhan memberkati orang yang benar, orang yang takut kepadanya, sehingga dia sanggup untuk menjadi saluran berkat buat sesama. Dalam ayat yang ke-10 merupakan kutipan dari Yesaya 55 ayat 10, firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Sama seperti hujan di wilayah Indonesia atau salju di negara 4 musim yang tidak kembali ke tempatnya lagi, melainkan mengairi dan membuat bumi subur sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Ini adalah proses alami yang terjadi dalam kehidupan kita di bumi ini. Sehingga demikianlah Tuhan menyediakan. Jadi Allah yang kita percayai itu bukan Allah yang sanggup atau Allah yang berkuasa saja menciptakan, tetapi Allah juga yang sanggup berkuasa menyediakan. Ini merupakan jaminan di mana Allah memberikan kelimpahan kasih karunia-Nya bagi kita. Dia menyediakan, Dia melipat gandakan, Dia menumbuhkan. Artinya bahwa apa yang kita beri tidak menjadikan kita kekurangan. Apa yang kita beri tidak akan sia-sia karena Allah memperkaya kita, baik secara materi maupun secara rohani, sehingga kita diperkaya dalam segala hal, terutama untuk berbuat baik dan bermurah hati sehingga menghasilkan ucapan syukur kepada Allah. Keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya ingin kita menyaksikan video yang kedua. Dalam video tadi kita bisa melihat bagaimana kegiatan pelayanan dan kesaksian dalam bentuk tanggap bencana ke Gereja Kristen Jawi Wetan atau GKJW di Malang dan Lumajang. Dua gereja ini menjadi korban
dari gempa bumi yang terjadi beberapa bulan yang lalu di Jawa Timur. Gereja rusak, pastori roboh rata tanah, juga rumah jemaat serta warga masyarakat memang sengaja tidak didokumentasikan supaya jangan menjadi alasan bagi orang-orang tertentu atau pihak-pihak tertentu untuk mengambil kesempatan dari penderitaan sesama kita. Apa yang Ibu Bapak Saudara-saudara rasakan ketika melihat video tadi, bahwa ada rumah ibadah yang hancur berantakan, yang sampai hari ini belum bisa dipakai untuk beribadah, dan juga ternyata ada saudara-saudara kita yang sampai saat ini harus tinggal di tempat-tempat pengungsian. Kita bisa bayangkan kalau malam hari pasti mereka merasakan dingin yang luar biasa, sedangkan kita masih berada di rumah masing-masing, terlindung dari panas terik dan hujan serta angin, dan boleh makan dan tidur dengan enak. Mungkin perasaan yang muncul adalah, ya, kita kasihan, kita iba, kita sedih melihat kondisi mereka, kita ingin membantu mereka. Dan puji Tuhan, Mupel Jabar 1 melalui Ketua Mupel Bapak Pendeta Frans Litonga dan Ketua 1 Ibu Pendeta Maria Silahoy bersama dengan Krisis Center Jabar 1 Bapak Ari Senewe dan juga Pak Yan Silahoy sudah mengantar bantuan kepada saudara-saudara kita di sana. Itu berarti bahwa persembahan ibu bapak, saudara-saudara sekalian, oma opa dan opung serta anak-anak sudah sampai ke Malang dan Lumajang, ke GKJW, Sukoharjo dan Setiarjo. Tapi sebenarnya mereka masih sangat membutuhkan bantuan, karena mereka minim sekali bantuan baik dari pemerintah maupun dari gereja-gereja. Kalau ada ibu bapak saudara-saudara yang bertanya, untuk apa sih saya memberikan persembahan syukur di GPIB Peniel Ida Biogra atau di jemaat GPIB? Salah satunya ada dalam video tadi. Salah satunya adalah untuk berpelkes, untuk melakukan pelayanan dan kesaksian, baik dalam jemaat kita, untuk orang-orang di luar jemaat, baik orang-orang Kristen maupun masyarakat secara luas. Nah, ibu bapak saudara-saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, apa yang ingin kita renungkan melalui pembacaan kita hari ini? Yang pertama yang ingin kita renungkan adalah, di sekitar kita ini banyak orang yang memerlukan pertolongan, baik jemaat kita maupun masyarakat di sekitar kita. Dan kita dinasihati oleh firman Tuhan untuk memiliki kepekaan dan kepedulian, memperhatikan kondisi dan kebutuhan saudara-saudara kita yang menderita. Itu hal pertama yang ingin kita renungkan. Dan mereka memang membutuhkan bantuan. Yang kedua, memberi bantuan dengan motivasi dan kualitas yang benar, yaitu memberi dengan sukarela dan sukacita. Kemudian yang ketiga adalah, kita tidak akan pernah berkekurangan ketika kita memberi. Dan juga pemberian kita itu tidak akan sia-sia ketika kita memberi dengan sukarela dan sukacita. Mungkin ada dalam pandangan kita, misalnya kalau ibu bapak, saudara-saudara, opung, oma opa, anak-anak kekasih punya uang 100.000 dan mau memberikan kepada orang atau memberikan persembahan 50.000. Di pikiran kita secara wajar, secara normal kita akan bilang, oh, uang saya kurang, 100 kurang 50 kan tinggal 50. Tetapi firman Tuhan menjamin kita dalam pembacaan ini bahwa Tuhan tidak hanya mengerjakan berkat materi, tetapi juga berkat rohani kepada kita.
Dia tidak hanya membuat kita berkecukupan, berkelimpahan secara materi, melainkan Dia juga memberkati kita secara rohani, yaitu kita bisa selalu mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala keadaan, dalam kelimpahan atau kekurangan. Kita kaya dalam kemurahan, kita kaya dalam berbagai kebajikan. Kita ringan tangan untuk membantu sesama yang menderita. Jemaat yang diberkati Tuhan, perenungan firman Tuhan saat ini memotivasi kita untuk memberi dengan sukacita dan sukarela. Dan juga supaya kita tidak hanya hidup bagi diri kita sendiri atau bagi keluarga kita sendiri, melainkan kita juga ingin menjadi saluran berkat buat sesama yang menderita. Bahwa kita diberkati, saya, ibu bapak, saudara-saudara, oma, opung, dan anak-anak semua diberkati supaya menjadi berkat, menjadi saluran berkat buat sesama kita, terutama mereka yang menderita. Perayaan bulan pelayanan dan kesaksian GPIB akan berakhir, akan segera usai di bulan Juni ini. Namun semangat untuk berpelkes atau berpelayanan dan berkesaksian itu harusnya berkobar-kobar setiap waktu dan setiap saat dalam diri kita, supaya melalui pelayanan dan kesaksian kita, kasih Tuhan turut disebarkan dan dinyatakan. Jadi selamat berpelkes di tengah-tengah jemaat, selamat berpelkes di tengah-tengah lingkungan di mana kita tinggal, selamat berpelkes di tengah-tengah lingkungan kerja kita, selamat berpelkes di tengah-tengah masyarakat. Kiranya melalui pelayanan dan kesaksian kita, sesama kita yang menderita mendapatkan pertolongan dan nama Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mengaku iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bagi pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Oma, opa, opung, ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang terkasih yang sedang beribadah di rumah, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Di dalam hidup kami ini, kami selalu meyakini akan penyertaan Tuhan yang selalu menopang kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Karena itulah dalam ibadah ini kami bersyukur kepada Tuhan atas kasih setia Tuhan yang senantiasa memelihara dan melindungi kami sekalian. Kami bersyukur juga dalam ibadah hari ini karena kami kembali boleh diingatkan oleh kebenaran firman-Mu yang mengajar kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan karena Yesus Kristus telah lebih dulu memberi diri, mengorbankan diri untuk menyelamatkan kami. Kiranya kami diberikan kerelaan untuk memberi kepada Tuhan dan sesama, menopang pelayan gereja dan juga menolong sesama yang membutuhkan, sehingga kami hidup dalam kemurahan hati, belajar dari Kristus yang telah lebih dulu memberi diri untuk menyelamatkan manusia dan dunia. Ya Tuhan, dalam ibadah ini marilah Engkau melawat setiap pribadi, oma, opa, opung, ibu, bapak, saudara-saudara dan anak-anak kami yang sedang beribadah. Tuhan yang mengenal mereka, kami mohon Tuhan juga yang akan senantiasa menyertai langkah hidup mereka, memberikan kesehatan, melindungi mereka, sehingga mereka selalu terpelihara dalam kasih sayang-Mu. Kami doakan orang tua kami, oma, opa, dan opung sekalian, di tengah-tengah pandemi ini yang harus terbatas kegiatannya. Kiranya sukacita dan damai sejahtera Tuhan selalu menyertai hidup mereka, dan juga Tuhan berikan kepada mereka kesehatan. Doa kami juga buat warga jemaat-Mu yang berjuang untuk pemulihan ekonomi keluarga, yang merintis usaha baru. Tuhan memberkati. Kiranya di setiap perjuangan mereka, berkat-berkat-Mu lah yang akan memberkati usaha dan karya mereka. Tuhan, Engkau juga memberkati setiap keluarga yang beribadah pada saat ini, agar dalam kehidupan keluarga mereka saling mengisi, saling menopang, saling melayani, saling mengasihi, dan selalu ada damai sejahtera-Mu dalam hidup keluarga mereka. Ya Tuhan, kami teringat buat saudara-saudara kami yang terbaring sakit, apakah karena terpapar COVID-19 atau karena penyakit lain yang diderita, atau sedang menjalani isolasi mandiri atau masa pemulihan. Tuhan, mari lawat saudara-saudara kami yang sedang berada di rumah atau di rumah sakit. Tuhan yang memberikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka. Secara khusus kami berdoa buat pemulihan Bapak Penatua Elsi Hombing, Ibu Uti Sihombing, Opa J. Lopulisa, Bapak Evik Surbakti. Tuhan melawat, menjamah, memberikan kesembuhan yang sempurna buat Opa, Ibu Bapak yang kekasih, sehingga mereka boleh pulih dan boleh kembali beraktivitas, berkarya, dan melayani sesuai dengan kepercayaan, tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada mereka sekalian.
Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami juga berdoa buat anak-anak kami yang akan melanjutkan studi baik di TK, SD, SMP, SMA, SMK, atau perguruan tinggi, dan juga anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan buka jalan, Tuhan berikan yang terbaik, agar dalam studi dan pekerjaan mereka Tuhan tempatkan yang terbaik. Kami berdoa juga bagi setiap pasangan suami istri yang merindukan keturunan. Tuhan menjamah dan memberkati setiap harapan dan doa mereka, usaha mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan keturunan dari kemurahan atau anugerah Allah. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga-keluarga jemaat kami, keluarga J.A. Setio, keluarga S. Sianturi. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini supaya Tuhan memelihara mereka dalam kehidupan keluarga, suami, istri, dan anak-anak. Kasih sayang Tuhan senantiasa memberkati mereka dalam setiap langkah hidup, supaya sukacita dan damai sejahtera Allah senantiasa mereka rasakan, dan mereka juga boleh dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat dari Allah. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang masih terus berjuang untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Berkatilah Bapak Presiden dan jajarannya, juga pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, dan jajarannya, supaya mereka menjadi pemimpin yang bijaksana untuk mengusahakan kesejahteraan masyarakat di tengah-tengah pandemi dan kesulitan hidup yang banyak orang rasakan. Tuhan yang penuh kasih, kami juga berdoa supaya kami seluruh masyarakat Indonesia diberikan kepatuhan, kepekaan untuk juga turut terlibat mendukung program-program pemerintah agar kami boleh terbebas dari COVID-19 ini. Kiranya jemaatmu yang beribadah pada saat ini juga boleh dengan penuh kerelaan dan sukacita menjaga kesehatan pribadi, keluarga, dan masyarakat dengan melakukan protokol kesehatan dan juga melaksanakan vaksinasi yang diperlukan. Tuhan, kami bersyukur bahwa di tengah-tengah kesulitan ini kami boleh tetap melayani sebagai gereja-Mu, dan biarlah Kau memberkati gereja Protestan di Indonesia bagian Barat dalam panggilan pengutusan yang Tuhan percayakan, secara khusus persiapan untuk persidangan sinode di bulan Oktober yang akan datang, yang akan berlangsung secara daring dan luring. Dan secara khusus kami di MUPEL Jawa Barat 1 akan berkumpul di GPIB Maranatha Bandung. Tuhan memperlengkapi semua pihak, baik majelis sinode, panitia, dan juga kami di MUPEL, supaya semua rancangan, rencana, persiapan acara persidangan ini boleh berjalan dengan baik. Segala sesuatu yang dibutuhkan Tuhan perlengkapi, agar apa yang kami butuhkan dicukupkan dan dipenuhi oleh Allah sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur bersama dengan jemaat-Mu yang berulang tahun dalam sepekan ini, baik lahiran maupun perkawinan. Kami berdoa buat Gabriela Kalaki, Dwi Ayu Saputri, G. Simamora, Erifa Silitonga Boru Manalu, Gerson Bianome, Johannes Lokulisa, Diki Y. Sitio, dan Ibu Bapak saudara kekasih yang merayakan perkawinan dalam sepekan ini. Mari Tuhan berkati hidup Ibu Bapak saudara-saudara kekasih. Lengkapi mereka dengan segala apa yang mereka perlu. Lindungi, berikan kesehatan di dalam kehidupan mereka. Kasih setia Tuhanlah yang akan memelihara mereka, dan mereka juga boleh dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah hidup mereka. Kami bersyukur dalam pelayanan kami di GPIB, Peniel Yuda Yogra, Tuhan
Tuhan tetap memberkati kami, para pelayanmu, baik seluruh presbiter, unit-unit misioner yang ada, dan setiap jemaat Tuhan yang mendukung pelayanan. Secara khusus, presbiter yang bertugas dalam ibadah pada saat ini, dan juga pemain musik, pemandu pujian, serta multimedia, berkati mereka ya Tuhan, supaya dalam hidup dan keluarga mereka selalu dipenuhi oleh berkat Tuhan dan terus dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan untuk hormat dan kemuliaan. Terima kasih ya Allah, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, kini saatnya kita memberikan persembahan syukur bagi Tuhan seperti firman dalam Mazmur 30 ayat 5 yang menyatakan, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Mari mempersiapkan persembahan syukur dan amplop syukur bulan Pelkes untuk mendukung kegiatan pelayanan dan kesaksian di GPIB. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami yang tak sebanding dengan berkat yang Engkau berikan pada kami. Sebab siapakah kami ini sehingga mampu memberikan persembahan seperti ini? Karena dari-Mu jugalah persembahan yang kami berikan ini. Jadikanlah persembahan ini sebagai berkat untuk menyatakan kasih-Mu bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Intisari Warta Jemaat Minggu 27 Juni 2021.
Diharapkan warga jemaat memperhatikan beberapa informasi berikut ini. Warta jemaat lainnya dapat dilihat dalam grup WhatsApp sektor masing-masing. Demikian warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Mari melanjutkan kehidupan dengan melakukan firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Bagikanlah sukacita beriman kepada semua orang. Kau
Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.